Anda kembali bersama kami pemirsa dan sudah bergabung di studio. Sudah ada Pak Derajat Wibowo, ekonom senior. Halo, apa kabar Bapak? Oke, boleh dipakai mic-nya dulu Pak. Kita langsung mungkin ke Pak Derajat terlebih Alhamdulillah dahulu Mbak ya. Gita, baik. Alhamdulillah. Pak, ini melihat inflasi di dalam negeri trennya ini semakin meningkat. Bagaimana kemudian ini berapa besar ini akan meningkatkan jumlah orang miskin Pak? Kalau dari pandangan pengamat. Begini, kalau secara statistik ya, otomatis dengan inflasi itu garis kemiskinannya akan bergeser kan. Karena kan dia dihitung sekian kalori, sekian apa, ketika harganya naik otomatis dia naik. Sehingga akan semakin banyak orang, misalkan income-nya di sini, kalau garis kemiskinannya naik, otomatis yang tadinya income-nya di sini nggak miskin, sekarang tergolong miskin. Jadi secara statistik otomatis ketika inflasi naik, itu jumlah orang yang tadinya nggak miskin masuk jadi miskin itu akan bertambah. Berapa besar kenaikannya itu tergantung pada banyak hal ya. Banyak hal yang pertama itu adalah seberapa besar kenaikan harga-harganya dan seberapa merata kenaikan harga-harganya ini di semua komoditi ya. Kemudian yang berikutnya seberapa banyak program-program pemerintah dijalankan, tadi dijelaskan oleh Mas Miftahun ya, itu yang efektif netes sampai ke masyarakat. Karena bisa saja program dijalankan tapi netesnya nggak ke masyarakat, Jabakun. Netesnya ke entah ke birokrat, ke apa gitu ya. Ya saya nggak usah sebutkan lah karena nanti apalagi partainya sudah satu koalisi. jadi tapi kalau ketika programnya itu nggak berjalan efektif netesnya ke mereka yang tadi, yang bergeser tadi, itu ya tidak akan banyak mengurangi angka kemiskinan. Jadi sangat tergantung pada itu. Cuman kalau harga BBM sekarang ini kan harga BBM yang paling krusial belum naik nih, solar, ya kan. Nah, kalau yang lain-lain sudah naik pasti ada. Cuman kalau nanti pemerintah memang menaikkan apa namanya solar ya, mungkin tingkat kemiskinannya akan naiknya lebih cepat ya. Oke. Kita hanya berharap kalau misalkan solar itu dinaikkan, jadi dinaikkan, kita nggak tahu ya, itu harga pangan pas lagi tren menurun, sehingga akan terkompensasi. Nah ini kita hitung-hitungannya bukan hanya hitungan berapa besar kenaikannya, tapi juga hitungan timingnya itu akan berpengaruh terhadap angka kemiskinan. Oke, itu pandangan dari pengamat. Sekarang saya ingin ke pemerintah, Pak Maliki. Ya, Oke, Mbak Pak Gita. Maliki, ini apakah dari Bappenas sendiri sudah melihat atau mengetahui tentang kenaikan atau tren kenaikan angka kemiskinan itu? Apakah masih aman atau bagaimana pandangan dari pemerintah sendiri? Ya, saya kira memang tadi sudah disampaikan ya bahwa dengan inflasi yang relatif lebih besar atau lebih tinggi dari yang biasanya tentunya akan menambah tingkat kemiskinan. Karena memang salah satu prasyarat dari kita menurunkan kemiskinan tentunya inflasi yang stabil, pertumbuhan ekonomi yang juga cukup tinggi, dan tentunya beberapa program ya, program pelindungan sosial tadi yang disampaikan oleh Pak Misbahun yang lebih efektif ya. Nah, sekarang inflasi cukup ya relatif lebih tinggi dibandingkan sebelumnya dan kelihatannya akan terus meningkat. Kami melihat memang ini menjadi tantangan ke depan karena kita kan juga menargetkan di dalam RKP 2022 kita kemiskinan setidaknya 9%. Sementara sekarang 9,54% ya. Nah, dengan inflasi seperti ini, ya tentunya kita juga harus menghitung berapa yang kemungkinan ya penambahan yang akan terjadi sehingga gap-nya itu yang harus kita kurangi melalui program-program tadi kalau bisa disebutkan adalah pendekatan yang tidak biasa sehingga kita bisa satu mempertahankan ya setidaknya tingkat kemiskinan yang ada, dan yang kedua PR-nya adalah dari situ kita mempercepat untuk mencapai target yang sudah ditetapkan oleh pemerintah 2022 ini. Oke. Kira itu. Upaya-upaya saat ini dilakukan seperti apa? Hitung-hitungannya seperti apa? Ya, satu kita sudah melihat sebenarnya kalau tidak ada inflasi, inflasinya sekitar 4%, ini apa yang harus
jumlah kemiskinan yang harus kita entaskan itu sekitar 1 juta, 1,2 juta ya. Dengan inflasi sekitar lebih dari 4%, berarti ini ada sekitar hampir menuju 5%, ini akan menambah sekitar 1,5 sampai 2 juta. Nah, dengan demikian berarti kita memang harus melihat berapa efektif nanti pelindungan sosial yang ada dengan benefit yang ada ya, seperti misalnya sekarang sembako, kemudian PKH, dan juga yang sekarang sedang tetap berjalan adalah BLTDD ya. Nah, dengan program yang ada sekarang, kita coba lihat kira-kira sejauh mana ini bisa mendrive kemiskinan ini bisa terjaga ya. Nah, satu hal yang sebenarnya yang menjadi yang menjadi kunci lagi adalah terkait dengan data nanti. Karena seberapa besar pun ya program yang kita kucurkan nanti ke depan, ini sangat bergantung kepada akurasi dari bantuan sosial tadi. Jadi tadi saya kira Pak Roy ataupun Pak Misbakun sudah menyampaikan bahwa ya kita melakukan pelindungan sosial, tetapi yang menerima bukan yang berhak, tentunya tidak akan bisa menurunkan kemiskinan. Jadi satu lagi pendekatan ataupun yang PR ke depan yang harus kita lakukan adalah datanya harus dibenerin. Jadi data dengan tingkat akurasi yang lebih tinggi sehingga ini bisa menjadikan basis di dalam perencanaan dan juga penentuan target program-program pemerintah. Selain itu tentunya satu tadi yang disampaikan Pak Roy saya kira ya, yang harus memang diyakinkan adalah kelancaran pasokan komoditas-komoditas utama yang memang dikonsumsi oleh masyarakat miskin. Itu yang harus kita yakinkan karena misalnya kita juga memberikan sembako ya, bantuan sembako. Kalau misalnya komoditasnya tidak ada, selain dari beras, beberapa komoditas utama juga yaitu buah, sayur, dan komoditas pangan lokal lainnya ya. Ini juga harus kita pastikan ada dan terjangkau. Saya kira di sini juga logistik dan pasokan pangan juga harus terjaga ya. Dan kemudian yang kedua adalah bagaimana mereka juga bisa mendapatkan bantuan sosial tersebut dengan lebih baik dan tepat waktunya. Saya kira itu, Mbak. Oke, itu tadi upaya-upaya yang sudah dilakukan pemerintah. Sekarang saya ingin minta tanggapan Pak Misbakun. Kalau tadi kan kita sudah mendengar ya ada beberapa bantuan sosial, tapi bagaimana kemudian pengawasan dari DPR terkait dengan akurasi pemberian bansos? Karena kalau tadi Pak Derajat bilang ada yang netes-netes dikit gitu Pak, bagaimana pengawasannya? Bantuan sosial ini kan sekarang menjadi perhatian yang sangat serius dari pemerintah. Bahkan karena terlalu seriusnya bantuan tahun 2020 lalu baru ditemukan sekarang dikubur, ya kan? Nah, pemerintah melihat situasi itu, sekarang satu data kemiskinan itu kan sedang dibangun oleh pemerintah, sehingga kita tahu ya berapa jumlah sebenarnya rakyat miskin yang menerima program-program pemerintah. Kan kita macam-macam programnya. Contoh, rakyat yang mau membeli LPG 3 kilo, dia harus bisa tahu, gitu kan. Yang membeli Pertalite siapa, ya kan. Yang kemudian menerima bantuan iuran BPJS siapa, yang mendapatkan bantuan pangan tunai siapa, kemudian yang mendapatkan program PKH siapa, bantuan insentif penghasilan siapa. Lah, ini kan harus tuntas. Karena apa? Maka data itu harus lengkap. Nah, ini sedang disusun oleh pemerintah. Tidak boleh lagi kemudian terjadi bisnis kemiskinan. Kan kemudian bisnis kemiskinan itu dimanfaatkan untuk mendapatkan tadi proses bisnis yang lain, yaitu apa? Angka kemiskinan itu diperbesar untuk hanya memperbesar alokasi APBN penanganan kemiskinan. Ini kan nggak boleh. Kemudian data itu karena tidak jelas, orang mendapatkan program yang bertumpuk. Karena orang ini misalnya kerabatnya pengurus desa atau aparat desa, sehingga program bantuan sosialnya ke dia, ininya ke dia, akhirnya apa? Ini bukan rakyat miskin yang semestinya dapat. Orang yang miskin, nah ini sedang ditata oleh pemerintah satu data kemiskinan yang tunggal. Sehingga satu data kemiskinan yang tunggal ini dipakai oleh semua instansi ketika mengukur kemiskinan kita. Dan ini sedang dikerjakan oleh pemerintah dengan sangat serius. Dan diharapkan pada tahun ini juga sudah selesai. Ada alokasi untuk itu. Nah,
kalau ini diselesaikan, maka saya yakin efektivitas bantuan itu akan mengena. Mana masyarakat yang kategori miskin absolut yang hendak diselesaikan. Kategori mendekati miskin, miskin dan kemudian rentan miskin. Nah ini kan semuanya harus diselesaikan. Nah tentunya kalau kategorisasi ini bisa diukur dengan benar, jumlahnya bisa ditetapkan dengan baik, maka masyarakat miskin absolut ini didekati dengan kebijakan yang seperti apa? Ya kan? Miskin absolut itu kan tidak boleh diberikan fasilitas, fasilitas tidak akan memperbaiki. Fasilitas pendidikan tidak. Mereka harus diperbaiki apa? Dengan memberikan lapangan pekerjaan sehingga dia mempunyai sustainability revenue, sehingga sustainability revenue itu bisa memperbaiki konsumsi mereka, memperbaiki gizi mereka, dan kemudian apa? Mereka terangkat secara perlahan dari konsumsi dan konsumsi kalori dan sebagainya itu mereka menjadi tidak miskin absolut. Lah ini, bagaimana menyediakan lapangan pekerjaan untuk mereka? Lah ini kan yang harus dilakukan. Kalau tidak mempunyai keahlian, mereka harus dibawa ke balai latihan kerja. Lah ini program yang harus berbeda. Lah inilah cara kita nanti, tujuan kita memperbaiki data itu. Lah masyarakat miskin tertentu misalnya apa? Karena infrastruktur, akses dan sebagainya, kita perbaiki di sana. Lah kalau masyarakat miskin tertentu karena perlu bantuan pangan, bantuan pendidikan dan sebagainya, programnya yang berbeda. Lah inilah kalau menurut saya, tadi saya setuju dengan yang disampaikan oleh Mas Derajat Wibowo, bahwa efektivitas kita seberapa jauh. Intervensi kebijakan negara itu seberapa efektif. Ini yang paling penting. Alokasi anggaran yang besar tapi tidak efektif juga akan tidak mempunyai daya guna manfaat apapun. Oke, baik, itu tanggapan dari DPR. Nanti kita juga akan dengarkan bagaimana tanggapan dari Pak Roy, namun kami harus jeda dulu pemirsa. Kami kembali sesaat lagi.